Parman menggoyang-goyangkan kakinya, menunjukkan keresahan yang ia rasakan saat ini. Pasalnya, ia sudah tidak kuat dengan kehidupannya sekarang dan memutuskan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Sekarang, ia berdiri di depan sebuah rumah tua berdinding kayu. Perlahan, ia mengetuk rumah tersebut pelan-pelan. Kemudian, pintu kayu tersebut terbuka sedikit demi sedikit. Parman mulai masuk ke rumah tersebut. Di ujung ruangan sudah ada Mbah Diro yang duduk, seakan sudah menunggu kedatangan Parman yang sudah mengetahui maksud dari kedatangan laki-laki paruh baya itu. Kemudian Mbah Diro mengalihkan pandangan ke arah Parman, memperhatikan dengan seksama. Mbah Diro menjelaskan jika memelihara makhluk pesugihan ini artinya harus merelakan jiwa untuk sepenuhnya terikat padanya. Tak lama Mbah Diro mengeluarkan ular sepanjang 2 meter dari sebuah kantong bahan berwarna hitam. Kemudian Mbah Diro menjelaskan jika ular tersebut harus diletakkan di sebuah ruangan khusus dengan beberapa syarat, seperti dinding yang serba merah, janur kuning di sudut ruangan, hingga dupa yang harus selalu ada di meja rias. Hal tersebut pun lantas disetujui oleh Parman. Sesampainya di rumah, ia terlihat bingung, tapi tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pelan-pelan Parman meletakkan ular tersebut di ruangan yang sudah disiapkan. Ia mengingat kata-kata Mbah Diro jika perlakukan hewan tersebut layaknya seperti manusia dan beri ia sesajen seperti seharusnya. Saat malam tiba, Parman berniat untuk mengecek keberadaan ular tersebut. Ia tarik perlahan-lahan gagang pintu dan mengintip keberadaan ular pesugihan itu. Namun, saat ia membuka pintu, Parman dibuat kaget setengah mati karena di dalam kamar tersebut ada seorang perempuan menggunakan kebaya tipis berwarna hijau dan selendang merah yang menutupi leher jenjangnya serta sanggul seperti kebanyakan orang Jawa. Kemudian perempuan yang memakai kebaya tersebut menengok dengan menggerakkan kepala ke arah Parman. Tetapi bukannya lari ketakutan, Parman malah menghampiri perempuan itu dengan rasa senang. Dirinya seperti sudah terhipnotis akan kecantikan si Dewi Ular. Kemudian sesuatu pun terjadi di antara kedua makhluk itu. Pagi hari, Parman dibuat bingung karena ia tidak memakai sehelai benang pun di ruangan tempat ularnya berada. Namun yang lebih mengagetkan, di sekeliling tempat tidurnya terdapat emas-emas dan banyak lembaran uang. Saat ia menyadari bahwa pesugihan yang ia lakukan telah berhasil. Mulai dari sana, keluarga Parman dikenal menjadi salah satu orang terkaya di desa. Usaha bangunannya laris manis hingga bisa membangun beberapa cabang di luar kota. Rumah mewah beserta mobil mahal berjejer di garasi rumah hingga kehidupan keluarga yang serba berkecukupan. Namun warga sekitar rumah Parman sering curiga atas kekayaan yang didapat sekarang. Pasalnya dulu ia sempat bangkrut sampai meminjam ke sana kemari, bahkan saat itu Parman bercerita tidak ada bank yang meminjamkan uang karena pekerjaannya tidak tetap. Hanya kurang lebih 6 bulan, ia sudah menjadi orang terkaya di desanya, seperti hal mustahil yang bisa diterima nalar warga di sana. Setiap harinya warga juga membicarakan pasal suara delman yang tengah malam kerap kali datang ke arah rumah Parman. Tetapi ketika dipastikan, selalu tidak ada. Mereka meyakini jika kekayaan yang Parman dapatkan dari hasil ilmu hitam atau pesugihan. Hingga suatu ketika kecurigaan warga menemukan titik terang saat istri Parman meninggal secara tidak wajar. Saat itu polisi sampai datang ke rumahnya, namun tidak ada penangkapan karena diketahui istrinya meninggal sebab lilitan seekor ular besar. Sejak kejadian itu, rasa sesak selalu menghampiri Parman karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istrinya bukan hanya meninggal karena lilitan, tapi dijadikan tumbal pesugihan oleh si Dewi Ular.
Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Seperti biasa, ia harus melayani sang Dewi Ular di ruangan khusus yang identik dengan ornamen serba merah. Dari kejauhan sudah terdengar suara tapakan dan lengkingan kuda. Itu menandakan jika sang empunya ular tersebut sudah datang ke rumah Warman. Namun saat itu juga, karena terlalu marah, ia menepis si Dewi Ular dan mengeluarkan sebuah pisau yang sudah dia siapkan sebelumnya. Parman menusukkan pisau itu ke badan Dewi Ular yang ada di depannya dengan membabi buta. Bukan hanya sekali, ia melayangkan pisau ke badan ular itu berkali-kali, hingga akhirnya ular yang selama ini menjadi perantara tidak bergerak dan tewas. Saat itu juga sang Dewi Ular menghilang dengan sekejap. Semenjak kejadian itu, Parman dikenal menjadi orang yang tidak punya akal sehat. Setiap hari ia mengitari rumah warga untuk meminta pertolongan, namun tidak ada satupun orang yang mau membantu karena menganggap Parman telah gila. Harta bendanya yang ia dapat dari pesugihan hilang dalam sekejap karena tidak terurus. Kini ia hanya hidup sebatang kara tanpa istri, anak maupun saudara. Ternyata itu bagian dari dampak pesugihan yang ia lakukan.